Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi telinga. Anatomi telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Atau sering disebut dengan telinga bagian luar outer ear, telinga bagian tengah middle ear, dan telinga bagian dalam inner ear. Telinga bagian luar dibagi menjadi 5, yaitu auricle, helic, concha, auricular lobulus, dan external acoustic meatus air canal. 1. Auricle. Auricle adalah terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Bagian auricle membentuk cekungan yang disebut concha dan bagian pinggirannya yang disebut helic. Pada bagian auricle juga terdapat bagian yang bernama helic tadi. Helic adalah bagian terluar dari telinga yang berbentuk seperti setengah bagian atas yang menonjol atau tepi daun telinga yang menonjol. Yang ketiga adalah auricular lobulus. Adalah pada bagian bawah daun telinga ini yang sering kita pakai anting. Dan yang keempat adalah concha. Concha adalah bagian yang terbentuk cekungan yang menjadi penghubung ke saluran telinga menuju ke bagian tengah. Yang kelima adalah saluran telinga. Saluran ini yang berfungsi sebagai penghubung ke telinga bagian tengah dan berfungsi sebagai penghantar suara ke gendang telinga. Saya akan menjelaskan tentang telinga bagian tengah. Yang pertama, tympanic membrane eardrum atau gendang telinga. Gendang telinga adalah selaput atau membran tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Dia bertugas untuk mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk, kemudian mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf untuk dihantarkan ke otak sebagai suara. Selain itu, gendang telinga juga berperan sebagai pelindung telinga bagian tengah dari bakteri air dan benda asing lainnya. Kedua, ada tulang martil, yaitu tulang kecil yang dibentuk seperti martil dan membentuk tulang pendengaran di telinga tengah. Martil melekat pada permukaan gendang telinga dan di ujung tulang pangkal lainnya. Tulang martil dapat digunakan untuk mengirimkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang pangkal, yaitu tulang landasan atau infus. Tulang landasan atau infus adalah tulang kecil yang berbentuk seperti landasan. Tulang landasan berfungsi sebagai tulang pendengaran yang menghubungkan tulang sanggurdi dan tulang martil. Yaitu stapes atau tulang sanggurdi, salah satu dari 3 tulang yang terdapat di bagian telinga tengah. Tulang ini berbentuk seperti sanggurdi pada kuda yang berfungsi untuk menyampaikan getaran suara ke dalam dasar tulang tengah sehingga getaran memasuki telinga di bagian dalam. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah telinga bagian dalam atau inner ear. Telinga bagian dalam terbagi menjadi 5 bagian, yaitu semicircular canal, vestibular nerve, cochlear nerve, cochlea, dan saluran eustachius. Pertama, yang akan kita bahas adalah semicircular canals atau saluran setengah lingkaran. Merupakan struktur yang terdiri dari 3 buah saluran setengah lingkaran yang tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi yang berlainan, yaitu canalis semicircularis horizontal, canalis semicircularis vertikal superior. Dan fungsi kanal setengah lingkaran atau semicircular ini adalah membantu menjaga keseimbangan dengan mendeteksi gerakan kepala. Yang kedua yang akan kita bahas adalah vestibular nerve atau saraf vestibular. Saraf ini memiliki tanggung jawab untuk pendengaran keseimbangan serta membawa informasi dari telinga bagian dalam ke otak. Perasaan keseimbangan manusia ditentukan oleh saraf ini. 2 organ khusus membantu fungsi saraf ini dengan baik adalah cochlea dan alat vestibular. Sekarang kita akan membahas cochlea. Cochlea adalah bagian telinga dalam
yang terlibat dalam pendengaran. Ini adalah rongga terbentuk spiral di labirin tulang. Pada manusia, membuat 2,75 putaran pada porosnya medullus. Komponen inti koklea adalah organ korti, organ sensorik pendengaran, yang didistribusikan di sepanjang partisi yang memisahkan ruang cairan dalam tabung runcing melingkar dari koklea. Fungsi koklea yaitu untuk mengubah bunyi dari getaran mekanis menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke otak melalui saraf auditori. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah saluran Eustachius. Saluran ini merupakan saluran yang menghubungkan ruang belakang gendang telinga atau telinga tengah dengan tenggorokan dan bagian belakang rongga hidung. Bagaimana kita bisa mendengar? Sebenarnya kita bisa mendengar memiliki tahapan awal, yaitu gelombang suara di sekitar daun telinga akan mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke liang telinga. Selanjutnya, gendang telinga yang sangat sensitif akan bergetar, bahkan untuk suara paling pelan sekalipun. Tak berhenti sampai di situ, getaran gendang telinga akan menggerakkan tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sangurdi. Ketika tulang di telinga bagian tengah ini kemudian akan meneruskan gelombang suara ke koklea di telinga dalam. Setibanya gelombang suara di telinga bagian dalam, cairan di dalam koklea akan bergerak dengan gerakan seperti ombak. Gerakan ini akan memberikan stimulasi pada saraf yang ada di dalam koklea. Menarik suara dengan nada tinggi akan memberi stimulasi sel saraf di bagian bawah koklea. Sementara suara dengan nada rendah akan direspons sel saraf yang ada di bagian atas koklea. Setelah sel saraf mendeteksi suara, saraf auditori akan melewati jalur di batang otak hingga sampai di korteks auditori. Inilah pusat pendengaran yang ada di otak. Di bagian otak ini pula, impuls dalam saraf terkonversi menjadi suara dengan makna tertentu. Semakin menakjubkan lagi karena seluruh cara kerja otak ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Bahkan bisa dibilang di proses ini terjadi secara instan sejak gelombang suara memasuki liang telinga.